Halo, jumpa lagi bersama saya, Bang Dom, dalam channel Domini Komputer, channel yang membahas seputar dunia teknologi. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah tutorial yang berkaitan dengan pembelajaran online ya. Nah, dampak dari pandemi, ya, khususnya pandemi COVID-19 kemarin, yang berdampak pada pembelajaran di sekolah. Nah, sekolah-sekolah beberapa waktu diliburkan dan kemudian dilakukan atau diwajibkan untuk melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara online, sehingga tidak ada lagi tatap muka yang dilakukan di sekolah, tetapi pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah kelas online sehingga teman-teman bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, untuk tingkatan SD, jadi untuk para guru atau teman-teman yang mengajar di tingkatan SD, saya sarankan masih bisa menggunakan platform aplikasi seperti WhatsApp atau Messenger. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswanya aja. Nah, untuk para guru yang mengajar di tingkat SMP atau SMA sederajat bisa menggunakan cara yang sedikit lebih canggih atau cara yang sedikit lebih modern, yaitu menggunakan cara Google Classroom. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah kelas dengan menggunakan fasilitas dari Google, yaitu Google Classroom. Nah, dalam video kali ini juga bukan hanya sekedar membuat kelas, tetapi bagaimana cara membuat kelas, kemudian mengundang anggota. Jadi dalam sebuah kelas itu harus diundang dulu siswa-siswanya gitu. Jadi siswa-siswanya harus bergabung dalam kelas tersebut. Kemudian setelah anggota bergabung atau siswa bergabung, bagaimana cara membuat soal. Setelah soal dibuat, nah bagaimana siswa-siswa Bapak Ibu sekalian bisa login, bisa melihat atau bisa mengerjakan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, setelah soal dibuat, bagaimana cara siswa mengumpul pekerjaannya, dan kemudian bagaimana Bapak Ibu memeriksa pekerjaan tersebut dan memberi nilai. Dan setelah nilai Bapak Ibu berikan, nantinya akan dikembalikan lagi ke siswa. Artinya siswa nilai yang sudah Bapak Ibu berikan akan dilihat lagi oleh siswa. Jadi langsung dalam aplikasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja masuk ke aplikasi Google Chrome ya, Google Chrome Bapak Ibu. Ya terserah Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla atau browser yang lain. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Google Chrome ya. Sekarang silakan Bapak Ibu ketik Classroom, ya, Classroom Google. Nah, yang ini ya, ini situsnya classroomgoogle.com. classroom.google.com. Nah, jika Bapak Ibu sudah login menggunakan email, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Tetapi jika Bapak Ibu belum login, nantinya Bapak Ibu harus login ke email Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki ya.
Karena saya ini sudah login, ya ini ya. Jadi saya nggak perlu login. Atau saya contohin yang belum login aja. Jadi kita mulai dari awal. Ya, anggap saja saya belum login. Yang ini ya, Google Classroom. Nah, jika belum login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jika tampilannya seperti ini, tinggal klik aja. Di sini ada tab buka Classroom. Jadi diklik. Nah, di sini kita diperintahkan untuk login ke email. Ya, dalam hal ini akun Google ya atau Gmail, email Gmail ya. Nah, di sini saya menggunakan email saya. Ya, silakan nanti diketik kalau Bapak Ibu belum mengetik emailnya, diketik emailnya, kemudian klik berikutnya, kemudian masukkan sandi. Jadi sandinya silahkan Bapak Ibu masukkan sandi email Bapak Ibu masing-masing, kemudian klik berikutnya. Nah, seperti ini. Ini tampilan ketika sudah login sama kayak tadi. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelas. Jadi, kita buat kelasnya dulu. Misalnya, Bapak Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, Bapak Ibu buat dulu, klik tanda tambah di sini ya. Nah, klik yang paling bawah, yaitu buat kelas. Oke, kalau muncul tampilan seperti ini, centang yang kotak ini. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini silakan di nama kelas ini silakan isi nama kelasnya. Misalnya Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia, berarti Bapak Ibu tulis nama mata pelajarannya aja. Bahasa Indonesia. Bagian, nah ini bagian adalah kelas yang Bapak Ibu ajar. Jadi misalnya di sekolahnya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 9. Nah, kelas 9 ini kan terdiri dari beberapa kelas, misalnya 9A, 9B, 9C dan seterusnya. Nah, disinilah bagiannya. Bapak Ibu silakan tulis misalnya kelas 9, tulis saja kelas 9A misalnya ya. Kemudian mata pelajaran dengan ruangnya ini nggak perlu diisi karena sudah diwakili dengan dua menu di atas ini. Kemudian klik buat. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, jika tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelasnya. Nah, ini adalah kelas Bahasa Indonesia untuk kelas 9A. Nah, misalnya Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas, misalnya mengajar juga di kelas 9B, maka Bapak Ibu juga harus membuatkan untuk yang kelas 9B. Jadi ini khusus untuk kelas 9A. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat kelas lain ya silakan Bapak Ibu buat kelas lagi di sini ya. Di menu ini klik kelas. Jadi Bapak Ibu buat lagi di sini tanda tambah, kemudian buat kelas lagi, kemudian ulangi seperti cara yang tadi gitu ya. Jadi saya contohkan aja dua kelas. Nah, misalnya ini masih bahasa Indonesia. Kelas 9B. Oke, buat. Oke, sambil menunggu kelasnya dibuat, kita seruput dulu kopinya. Oke, sambil menyeruput kopi,
kelasnya udah jadi ya. Jadi ini untuk kelas 9B. Jadi nanti siswa-siswa yang bergabung di kelas ini adalah khusus kelas 9B. Nah, begitupun seterusnya jika Bapak Ibu mengajar lagi di kelas 7, maka Bapak Ibu buat lagi kelas ya. Buat lagi kelas untuk kelas 7, 7A, 7B dan seterusnya. Nah, sekarang di sini di menu kelasnya ini ada keterangan 0 siswa. Dalam hal ini belum ada siswa yang bergabung atau di dalamnya belum ada siswa. Nah, untuk masuk ke kelasnya silakan klik ini ya, Bapak Ibu klik di tulisan kelasnya. Nah, ini untuk kelas 9B. Nah, untuk kelas 9A begitupun sama ya, tinggal klik aja di sini. Nah, ini untuk kelas 9A. Nah, pertama-tama setelah Bapak Ibu berhasil membuat kelasnya, langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan siswa-siswi Bapak Ibu ya. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu harus ditambahkan ke dalam kelas dengan cara masuk di tab anggota ini ya. Ya, di sini belum ada anggota sama sekali. Jadi ini adalah guru, jadi ini adalah emailnya Bapak Ibu. Nah, cara menambahkan anggota bagaimana? Jadi cara menambahkan anggota ada dua cara. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menambah anggota di sini ya. Ini ada siswa yang menambahkan siswanya. Klik tanda tambah di sini. Ini cara pertama ya. Cara pertama tambah di sini. Kemudian ketikkan nama email. Jadi Bapak Ibu harus tahu nama email siswa-siswi Bapak Ibu. Nah, misalnya saya akan undang salah satu email saya sendiri ya. Saya ini anggap saja sebagai siswanya. Nah, kalau emailnya valid nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau tidak muncul yang seperti ini berarti emailnya nggak valid atau ada yang salah dalam pengetikannya. Nah, kalau sudah muncul, klik aja ini emailnya. Oke, kemudian misalnya mau mengundang lagi ya silakan Bapak Ibu ketik lagi. Tapi kali ini saya contohkan satu aja dulu, kemudian klik undang. Nah, undangan udah dikirim. Nah, ketika udah terkirim, maka nanti akan ada pemberitahuan yang masuk ke email siswa tersebut. Nah, setelah itu siswa tersebut harus mengkonfirmasi undangan yang Bapak Ibu buat. Saya contohkan di sini ya, ini adalah handphone saya atau handphone yang saya gunakan sebagai siswa tadi ya. Nah, kita buka. Ini ada pemberitahuan di atas ini ya. Undangan kelas Bahasa Indonesia kelas 9A. Jadi siswa tersebut akan menerima email yang seperti ini. Yang sama seperti ini. Maka yang harus dilakukan adalah membuka email tersebut. Nah, setelah dibuka ada undangan kelas Bahasa Indonesia kelas 9A dari Domini Komputer ini. Jadi nanti ini tergantung nama email Bapak Ibu sekalian. Nah, siswa tersebut harus mengklik tanda ini ya, gabung, tulisan gabung di sini tadi. Kita klik gabung. Nah, ketika sudah diklik gabung, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi silakan diklik gabung aja. Jadi siswanya Bapak Ibu harus klik gabung di sini. Ya, gabung. Kita tunggu aja. Nah, jadi kita siswa kita ya dalam hal ini di sini ya di HP ini sebagai siswa sudah bergabung di dalam kelas. Ini ya. Jadi kita udah gabung di sini, udah gabung di kelas 9A untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di
akun guru yang ini ya. Nah, akun guru yang ini juga sudah ada keterangan bahwa ada satu siswa yang ini ya sudah bergabung di kelas yang Bapak Ibu buat. Nah, ini ya. Ya, siswanya adalah yang ini. Nah, jadi ketika siswa sudah bergabung, jadi apapun yang Bapak Ibu tulis nanti akan masuk ke sini. Jadi siswa si ini ya bisa melihat tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah, itu cara pertama, cara mengundang siswa melalui email. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu tidak mengetahui email dari masing-masing siswa? Kan agak ribet tuh kalau harus ngumpulin email dari masing-masing siswa. Nah, cara kedua yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah dengan menggunakan kode. Ya, silakan Bapak Ibu klik di sini di kelas Bahasa Indonesia yang ke-9A ya. Di forum, kemudian gunakan kode yang ini ya. Silakan diperbesar dengan mengklik tanda ini ya, kotak ini ada tertulis tampilkan. Nah, ini adalah kode kelas yang Bapak Ibu miliki. Nah, kode kelas ini berikan ke siswa untuk bergabung. Oke, saya contohkan. Oke, saya contohkan ini di HP saya ya. Anggap saja ini adalah HP siswa Bapak Ibu ya. Jadi silakan siswa Bapak Ibu harus masuk ke sini ya, ke Google atau ke Google Chrome. Kemudian siswa tersebut masuk ke Google Classroom. Ya, Google Classroom. Nah, yang ini ya, sama kayak tadi, harus mengakses Google Classroom terlebih dahulu. Diklik. Nah, seperti ini. Jika seperti ini, udah tinggal klik continue aja atau lanjutkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sama seperti ketika Bapak Ibu membuat sebuah kelas. Nah, sekarang siswa harus mengklik tanda tambah yang ini. Klik tanda tambah, kemudian di sini ini bahasa Inggris ya, jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ini join class dengan create class. Jadi join class itu adalah gabung kelas, dan create class ini membuat kelas. Jadi untuk siswa dia yang diklik adalah join class atau bergabung ke kelas. Karena jika yang bawah ini adalah untuk guru untuk membuat sebuah kelas. Jadi klik join class. Klik join. Nah, di sini ada kelas kode. Nah, ini ya, yang kelas kode ini. Nah, kelas kode ini diisikan kode kelas dari kelasnya Bapak Ibu. Dalam hal ini kelas Bahasa Indonesia kelas 9A ya. Jadi silakan diisi yang ini ya. Sekarang kita isi. Ini adalah huruf L ya, L, J, N, V, kemudian C, E, X. Oke. Sekarang jika sudah, klik tab join ini ya, atau gabung ya. Langsung gabung. Sambil ditunggu. Kita akan bergabung ke, nah, jadi kita udah gabung di kelas Bahasa Indonesia kelas 9A. Nah, ini, jadi kita udah bergabung. Nah, selain kita, di sini, ya kita udah bergabung bersama siswa yang lebih dulu gabung tadi.
sekarang kita lihat di anggota yang atau di kelas yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, sudah ada. Jadi sudah ada 2 siswa yang bergabung. Jadi 2 metode untuk menggabungkan siswa. Yang pertama yaitu dengan langsung mengklik atau menginput email dari siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, kemudian diundang. Nah, langkah kedua bisa menggunakan kode kelas yang Bapak Ibu miliki. Nah, jika menggunakan kode kelas seperti ini, maka siswa tersebut harus login ke Google Classroom, kemudian memilih gabung kelas ya, atau join a class, kemudian memasukkan kode kelas yang Bapak Ibu miliki. Nah, seperti itu. Nah, jika anggotanya sudah gabung, ya sudah gabung, jadi nanti misalnya siswa-siswi Bapak Ibu ada misalnya 20 orang, maka siswa-siswi tersebut harus bergabung semua di sini. Jadi nanti di sini totalnya ada 20 orang. Karena ini hanya sekedar contoh, maka saya pilih hanya 2 orang aja. Saya contohin 2 orang aja. Nah, langkah berikutnya jika siswa-siswinya sudah bergabung semua, sekarang Bapak Ibu membuat tugasnya. Ya, yang ini ya, klik buat tugas ini. Nah, Bapak Ibu mau buat tugas apa gitu ya? Apakah mau buat tugasnya atau buat materi? Saya contohkan. Nah, di sini klik tanda tambah ini. Jadi di sini ada tugas, kemudian tugas kuis. Ya, ini tugas yang bisa berupa pilihan ganda. Ya, tugas kuis ini yang berupa kuis. Kemudian pertanyaan ini seperti tugas esai ya, esai tes. Kemudian materi ini Bapak Ibu bisa menggunakan materi. Jadi materinya bisa Bapak Ibu upload. Setelah di-upload, kemudian siswa-siswi Bapak Ibu mempelajari materi tersebut. Kemudian Bapak Ibu membuat tugas dari materi tersebut. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengupload sebuah materi, maka klik aja materi. Nah, judulnya apa? Nah, misalnya judulnya ya teks deskriptif. Ya, ini contoh aja ya. Ini deskripsinya sembarang, misalnya disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Misalnya catatlah materi berikut di buku catatan kalian masing-masing. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita buat tugas suruh mencatat materi tersebut untuk siswa-siswinya. Nah, selanjutnya klik tambahkan. Nah, misalnya Bapak Ibu punya sebuah file, misalnya filenya ada di Microsoft Word. Jadi klik aja file. Kemudian klik upload, ini ya yang bikin upload, kemudian browse. Nah, silakan Bapak Ibu cari di mana letak materinya Bapak Ibu. Saya contohkan aja di sini ya. Ya, misalnya ini ya. Misalnya ini aja lah ya. Hanya sekedar contoh doang. Misalnya ini adalah saya rename aja. Materi. Ya, misalkan ini materinya, kemudian klik open. Nah, kita tunggu. Kita upload materinya dulu.
Nah, materinya sudah terupload. Nah, sekarang jika sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu posting. Ya, klik tanda posting di sini. Nah, ini udah ada ya di tugas kelas atau di forum juga bisa dilihat bahwa Dominic Komputer memposting materi baru, yaitu tes deskriptif. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu akan melihat atau bisa melihat dari materi tersebut. Jadi saya contohkan, ini adalah handphone siswa-siswinya, salah satu siswanya ya. Nah, ini akan ada email masuk. Nah, ini emailnya. Nah, ada email pemberitahuan bahwa sang guru telah menambahkan sebuah materi. Nah, tinggal kalau sudah kayak gini, jadi nanti siswanya bisa melihat langsung ya melalui email ini. Nah, di sini ada buka ini ya. Nah, ini di tab buka ini materinya judulnya adalah teks deskriptif, kemudian siswa tinggal membuka aja. Nah, ini materi. Ini dari handphone siswa ya, ini dari handphone siswa. Ketika dibuka, nanti tinggal buka aja ini. Ya udah dibuka. Bisa kita contohkan. Nah, jadi ini materinya. Ini hanya contoh ya. Nah, ini materinya. Bisa dipelajari oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Apakah tadi diperintahkan untuk mencatat? Ya, nanti setelah dipelajari, Bapak Ibu buat soalnya lagi. Nah, itu tadi cara mengupload materinya. Nah, kemudian sekarang kita buat tugasnya. Sekarang kita buat tugas. Nah, ini ada di tab tugas kelas. Klik tanda tambah di sini. Kemudian, nah tugas kelas, saya akan contohkan dua metode pembuatan tugas kelas. Yang pertama yang melalui ini ya, tugas yang paling atas ini. Kita klik. Nah, tugas kelas silakan dibuat misalnya judulnya. Ini contoh aja ya, nanti disesuaikan. Tugas pertama. Jadi nanti silakan disesuaikan apa judulnya. Bapak Ibu apakah tugas deskriptif, tugas puisi, atau tugas dan lain sebagainya lah ya. Nanti petunjuknya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan yang Bapak Ibu miliki. Saya contohkan aja misalnya nah, misalnya seperti ini ya petunjuknya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar. Nah, apabila Bapak Ibu punya file Word dalam Microsoft Word seperti yang tadi, bisa langsung ditambahkan melalui file, kemudian upload, kemudian browse. Nah, misalnya ini ya. Di open lagi. Nah, namun jika demikian, maka siswa-siswi tersebut akan membukanya dalam bentuk Word. Jadi agak agak kerepotan sih sebenarnya kalau kita lampirkan file kayak gini. Nah, cara agar lebih mudah, jadi ini kita hapus aja. Jadi langsung Bapak Ibu tulis di sini. Ya di petunjuknya ini ya. Saya contohkan. Jadi silakan Bapak Ibu buka
soalnya. Misalnya ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu buka filenya. Nah, misalnya soalnya adalah pilihan ganda ya, pilihan ganda seperti ini ya. Nah, misalnya soalnya adalah pilihan ganda nih. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu copy, saya contohkan aja 5 nomor. Ya, nanti banyaknya silahkan disesuaikan sesuai kebutuhannya Bapak Ibu ya, apakah 10 nomor atau 20 nomor. Saya hanya contohkan sebagai 10 nomor, 5 nomor aja. Nah, langsung paste aja, Ctrl V atau klik kanan paste ya, atau kayak gini aja ya. Nah, paste ini ya, atau Ctrl V, paste di sini. Nah, sekarang tinggal kita kasih jarak aja sedikit-sedikit. Nah, jika udah, jadi nanti jika seperti ini, siswa bisa langsung melihat soal tersebut ya, tanpa harus membuka file yang berupa Microsoft Word tadi. Jadi kalau menggunakan file di sini, maka nanti siswanya agak kewalahan dalam menjawab ini karena harus membuka tab soal, harus membuka sambil menjawab, jadi gitu ya. Nah, di sini di bagian kanan, nah ini untuk ya, tetap biarin aja bahasa Indonesia, kemudian ini untuk semua siswa. Nah, ini ya, ini untuk semua siswa, dicentang aja semua siswa. Kemudian poin. Nah, poin berapa nih yang akan Bapak Ibu berikan? Nah, poinnya berapa dari 5 soal ini? Misalnya poinnya adalah 100. Jadi jika 100, maka setiap satu soal nilainya adalah 20 gitu ya. Jadi 100. Kemudian tenggat. Nah, tenggat ini adalah sampai kapan gitu ya. Artinya batas waktu gitu, batas waktu pengerjaan soalnya. Jadi di sini saya kasih tidak ada batas waktu. Jika Bapak Ibu ingin memberikan tenggat waktu atau batas waktu, jadi hari ini adalah tanggal 9 Agustus, misalnya soal ini harus selesai besok, misalnya tanggal 10 ya, tanggal 10 Agustus. Oke. Nah, jadi besok soal ini harus selesai. Jadi ketika soal udah selesai, waktunya udah habis, maka siswa sudah nggak bisa mengerjakan soalnya lagi. Nah, jika udah seperti ini, udah selesai, kita klik tugaskan. Nah, ini udah masuk tugas pertamanya. Tugas pertama udah ada. Jadi nanti masing-masing anggota akan ada email pemberitahuan yang masuk gitu ya. Email pemberitahuan yang masuk tentang tugas. Nah, saya contohkan ini di salah satu handphone siswa. Misalnya ini adalah handphone siswa. Nah, kita buka ini ya, di atas maka akan ada pemberitahuan. Nah, ini domain komputer. Nih ya, tugas baru ya, judulnya tugas pertama. Jadi kita klik aja. Nah, ini ya, ada tugas pertama. Nah, ini bisa langsung dibaca nih tugas-tugasnya nih. Nah, ini apa saja ini tugasnya? Tugasnya ada 5 nomor. Ya, nah, sekarang langsung klik buka. Nah, jadi siswa tersebut mengklik buka, maka otomatis siswa tersebut akan masuk ke tugas yang Bapak Ibu berikan. Nah, ini tugasnya. Di sini dijelaskan ada tugas pertama judulnya, totalnya, atau jika benar semua, maka poin yang didapatkan atau skor yang didapatkan adalah 100. Nah, ini tugas-tugasnya. Nah, sekarang bagaimana
caranya siswa mengerjakan tugasnya. Nah, ini kan udah dilihat, sekarang kita mengerjakan. Nah, di sini ada komentar pribadi ya. Jadi menu menjawabnya bisa langsung di sini ya, di komentar pribadi ini. Jadi komentar pribadi ini langsung masuk ke emailnya sang guru gitu ya. Jadi tidak bisa dilihat, walaupun di sini komentar, tapi tidak bisa dilihat oleh siswa yang lain. Nah, misalnya kita contohkan aja jawabnya. Misalnya nomor 1 adalah jawabannya lah A, nomor 2 B, nomor 3 C, kemudian nomor 4 D, dan nomor 5 E. Ini hanya contoh ya. Nah, setelah dibaca dan dikerjakan, jika sudah selesai, klik tanda kirim di sini ya. Kita kirim. Nah, ini satu komentar pribadi dari email ini ya, Agus Purna Irawan ini. Nah, ketika sudah terkirim, maka langsung klik tandai selesai. Jadi Anda atau siswa tersebut sudah menyelesaikan tugasnya. Tandai selesai, diklik. Nah, kemudian klik lagi tandai selesai. Ya, ini untuk siswa ya, untuk adik-adik atau siswa-siswi. Nah, ini udah masuk. Nah, sekarang kita lihat di kelasnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu buat, yang di tugas kelas ini ya. Yang tugas pertama. Nah, kemudian lihat tugas. Nah, di sini sudah ada satu orang yang sudah diserahkan, artinya sudah menyelesaikan tugasnya. Siapa yang sudah? Nah, ini yang emailnya Agus Purna Irawan ini ya. Kemudian yang kedua, yang Al-Kolbu TV ini emailnya, ini belum mengerjakan tugasnya karena belum ada yang seperti ini ya, belum ada jawaban. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal periksa, misalnya, oh udah nih. Nah, di sini ada tanda per 100 ini adalah nilai. Jadi nanti Bapak Ibu periksa nih. Jawabannya nomor 1 A, oh ternyata benar. Kemudian B benar misalnya gitu ya. Misalnya dia dari jawaban dia berhasil mendapatkan poin 80 gitu ya. Kemudian klik di sini. Nah, klik poinnya atau klik skor yang didapatkan oleh siswa tersebut, klik 80. Ini misalkan saja ya. Nah, ketika sudah diisi, sudah dinilai, kemudian klik di sini ya, yang kembalikan. Jadi nanti siswa tersebut bisa melihat tugas yang dia kerjakan mendapatkan nilai berapa gitu. Jadi dalam hal ini nilainya adalah 80. Klik kembalikan. Kemudian klik kembalikan. Nah, yang di sini di tugas siswa diberikan, udah diberikan 1, kemudian yang menyetor masih 0 karena tadi sudah diperiksa, dalam hal ini sudah diperiksa. Kemudian yang sudah dinilai juga 1 siswa. Nah, jika sudah dikembalikan maka akan ada pemberitahuan lagi yang masuk ke handphone siswa tersebut ya, misalnya ini ya. Nah, di sini ada pemberitahuan telah dinilai tugas pertama. Jadi tugas pertama yang dikirim siswa tersebut sudah dinilai atau sudah diberi nilai. Nah, sekarang kita lihat berapa nih nilainya gitu ya. Jadi siswanya bisa melihat, nah tugas pertamanya sudah dinilai. Sekarang kita diklik buka, nah ini sudah ada kelihatan nih, 80/100. Jadi nilai siswa tersebut adalah 80 gitu ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Nah, misalkan mau dibuka bisa. Jadi siswa tersebut ingin membuka tugasnya.
di kelas ya. Nah, ini yang tadi ya, ini tugas yang tadi yang dia kirim. Nah, ini nilainya. Ya, nilainya 80/100 atau nilainya dari tugas yang diberikan dia berhasil mendapatkan nilai 80. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke siswa yang kedua ya. Nah, tadi kan tugas sudah diberikan, kita masuk ke siswa yang kedua. Yang emailnya yang Al-Qalbu TV ini ya, di sini dia kan belum nih, masih ditugaskan, berarti belum menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian yang Agus Purna Irawan ini sudah ada tertulis dinilai, berarti dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Di sini juga sudah muncul jawabannya. Nah, kita fokus ke sini ya, ke siswa ini aja dulu. Nah, siswa yang ini ya. Nah, sekarang kita buka classwork atau tugasnya. Nah, ini ada pemberitahuan, ada tugas yang masuk. Ini ya, tugas pertama. Sama kayak tadi, diklik aja tugas pertamanya. Nah, udah bisa dibaca. Nah, kemudian klik ini ya, view assessment atau lihat tugas. Nah, kemudian klik kolom komentar pribadi ini ya, private comment atau komentar pribadi. Kita kerjakan misalnya 1, 2, C, 3D, 4B, 5E. Kemudian jika sudah, klik ini ya, kirim. Nah, udah terkirim, klik tandai sebagai selesai atau dalam bahasa Inggrisnya mark as done ini ya. Harus diklik. Nah, tandai udah selesai. Oke. Nah, jadi siswa kedua sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang kita lihat ke tugasnya Bapak Ibu atau ke kelasnya Bapak Ibu yang mana. Nah, ini udah ada lagi nih diserahkan atau ini ya, siswa yang kedua sudah mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang kita klik aja. Nah, ini ya. Ini adalah jawaban dari siswa tersebut. Nah, misalnya dalam jawaban siswa ini ternyata dia benar semua, berarti nilainya 100. Nah, sekarang kita nilai 100 misalnya. Jadi jawabannya benar semua. Oke, kita klik kembalikan. Kemudian klik lagi kembalikan. Oke, sudah dikembalikan. Sekarang kita lihat ke handphonenya lagi, handphonenya siswa tersebut. Nah, ada email lagi bahwa tugas sudah dinilai. Kita klik aja dari siswa tersebut. Klik. Nah, wah nilainya ternyata 100. Nah, jadi siswa tersebut bisa melihat nilai yang diberikan oleh sang guru. Oke. Nah, di sini di tab nilai juga sudah muncul. Nah, si Agus ini nilainya adalah 80. Si siswa yang kedua adalah nilainya adalah 100 gitu ya. Nah, kemudian misalnya siswa-siswinya Bapak Ibu ada 20, maka Bapak Ibu harus memeriksa satu-satu dari masing-masing jawaban yang diberikan oleh
siswa-siswi Bapak Ibu. Oke, itu cara membuat soal dan cara bagaimana siswa-siswinya Bapak Ibu bisa mengerjakan soalnya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jika masih ada yang belum paham, silahkan Bapak Ibu komentar, atau mungkin ada siswa yang menonton video ini, jadi silahkan komentar di kolom komentar di bawah, nanti akan saya bantu untuk menjawabnya. Nah, itu adalah soal yang pertama ya, itu cara pembuatan soal yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut ke cara atau pembuatan soal berikutnya. Jadi soal tadi bisa digunakan juga untuk bukan hanya sekedar pilihan ganda ya, tapi bisa misalnya esai juga bisa dibuat di sini. Jadi nanti siswinya Bapak Ibu langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan pertanyaan esai. Kemudian yang kedua, ini misalnya ini tugas kuis ini ya, kita klik. Nah, tugas kuis ini menggunakan yang disebut dengan Google Formulir. Jadi dia akan terkoneksi oleh Google Formulir. Nah, saya contohkan ya. Judulnya misalnya tugas kedua. Kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar. Ya, ini contoh aja. Oke, nah ini petunjuknya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silahkan kalian Bapak Ibu klik yang di sini ya, yang di blank quiz ini. Atau misalkan mau diatur dulu tenggat waktunya juga boleh. Ini saya buat tidak ada tenggat waktunya aja. Kemudian klik blank quiz. Ya, nanti kita akan diarahkan ke tab baru ya, atau menggunakan fasilitas Google Formulir ya Bapak Ibu. Nah, ini Google Formulir. Nah, kemudian Bapak Ibu buka soal yang tadi atau soal yang sudah Bapak Ibu miliki ini ya. Dalam hal ini soal yang akan Bapak Ibu berikan, yang sudah Bapak Ibu buat di Microsoft Word. Kemudian di sini Bapak Ibu buat ya, contohnya aja ini judulnya ya, judul formulirnya atau judulnya tadi tugas kedua. Oke, misalnya jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan benar. Ya, ini contoh aja. Kemudian nah, kita lanjut mengisi pertanyaannya. Ya, ini nama tugas, ini deskripsinya atau petunjuknya. Nah, sekarang kita ini kita delete, kita tulis pertanyaan. Di sini ada tab pertanyaan. Nah, pertanyaannya silakan Bapak Ibu copy yang nomor 1 ini. Ya, Bapak Ibu copy atau Ctrl C ya. Kemudian paste di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini pilihan ganda ya. Bapak Ibu pilih, jika pilihan ganda maka pilih pilihan ganda. Tetapi jika teksnya esai maka tinggal klik aja ini jawaban singkat atau paragraf. Ini jawaban singkat, ada jawaban yang sifatnya pendek. Jika jawabannya panjang, pilih yang paragraf. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu, saya contohkan aja. Nah, jika soal ini adalah bentuknya esai, maka di sini, nah ini untuk menjawabnya. Jadi jawabannya singkat, teks jawaban singkat ini ya. Nah, jika teks jawaban paragraf maka dia akan agak panjang. Nah, ini ya, jawabannya agak panjang.
Oleh karena soal yang kita buat adalah soal pilihan ganda, maka kita pilih aja yang pilihan ganda. Nah, ini soalnya. Kemudian multiple choice-nya atau pilihannya ini diklik di opsi 1 ini, kita delete. Kemudian Bapak Ibu masuk di sini, ini kasih masuk yang pilihan A. Ini kita copy lagi, kita paste di sini ya. Nah, ini yang A. Kemudian yang B-nya lagi, klik aja ini, tambahkan opsi. Nah, ini opsi kedua. Kita pilih yang B lagi. Kemudian tambah lagi untuk masukkan opsi C-nya. Ya, ini anggap aja soal bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk pilihan D tambah opsi. Ya, paste di sini. Nah, ini udah ada pilihan-pilihannya, soal dan pilihannya. Kemudian jangan lupa dicentang ini ya, wajib isi. Nah, di checklist sampai muncul tanda atau warna biru ini, biru atau ungu ini ya. Supaya nantinya jika ada soal yang siswa-siswinya Bapak Ibu belum jawab atau terlewatkan, nanti akan tidak bisa dikirim jika belum dijawab gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan nih, ini ada kunci jawaban. Misalnya soal ini kunci jawabannya adalah A misalnya. Jadi klik kunci jawaban, klik di sini A. Nah, selesai. Nah, jadi kunci sini sudah ada tanda checklist yang artinya bahwa soal nomor 1 kunci jawabannya adalah A. Oke. Nah, ini untuk nomor 1. Nah, bagaimana untuk menambah soal untuk nomor 2 misalnya? Klik aja tanda tambah di sini. Nah, muncul lagi. Kemudian lakukan hal yang sama untuk soal nomor 2. Misalnya ini. Paste lagi di sini. Kemudian pilihan gandanya. Mohon maaf ya. Karena soalnya ini bentuknya agak panjang. Nah, kita copy aja semua. Ya, sekarang kita rapikan aja. Nah, ini adalah contoh soal kedua. Ini ada urutan-urutannya, jadi disuruh membuat urutannya, urutan yang benar itu yang seperti apa. Kemudian kita kasih masuk lagi jawabannya. Kemudian tambah lagi. Untuk B-nya. Kemudian untuk C-nya. Kemudian untuk D.
Nah, jangan lupa dicentang, wajib diisi. Kemudian klik kunci jawaban. Nah, misalnya soal nomor 2 jawabannya adalah B. Nah, ini akan ada checklist, kemudian klik selesai. Nah, ini saya contohkan 2 nomor aja ya. Nanti durasinya kelamaan. Nah, jika udah, misalnya Bapak Ibu buat 5 atau 10 nomor. Nah, jika udah selesai semua 10 nomor, oh ya, ada yang kelewat. Misalnya kunci jawabannya adalah B tadi ya. Poinnya berapa nih? Misalnya dari soal yang Bapak Ibu buat, jawabannya misalnya soalnya ada 10 nomor. Berarti setiap soal itu poinnya misalnya jika 100, maka di sini satu soal poinnya maka 10. Ya, oleh karena ini soalnya hanya ada 2, supaya dapat nilai 100, maka satu soal saya kasih nilai 50. Kemudian klik selesai. Nah, ini tadi juga ada yang kelewat. Nah, ini juga 50. Nah, nanti akan muncul nih 50 poin, dan di sini juga 50 poin. Nah, jadi jika soalnya 5, maka skornya setiap soal adalah 20. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini poin totalnya 100 gitu ya dari 2 nomor. Sekarang kita klik kirim. Oke, jika udah. Nah, jadi ini nggak perlu dikirim ke email ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah membuat soal ini, sudah selesai, tanpa Bapak Ibu klik kirim pun nggak masalah ya. Yang penting udah selesai, koneksi internet bagus. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya bentuknya akan seperti ini. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini tugas kedua. Kemudian jika sudah selesai mengisi semua soalnya ini, ya walaupun Bapak Ibu nggak klik kirim nggak masalah ya. Jadi langsung aja masuk di tab yang pertama tadi yang buat kelas ini. Tadi kan kita klik yang ini nih sehingga muncul Google Formulir ini ya. Yang ini ya. Nah, sekarang jika sudah selesai Bapak Ibu mengedit soalnya yang di sini ya. Sekarang Bapak Ibu masuk di sini, kemudian klik tugaskan. Dengan poin 100 tadi. Nah, ini tugas kedua sudah ada. Sudah ada tugas kedua. Nah, bentuknya berbeda dengan tugas pertama. Nah, tugas pertama tadi menjawabnya melalui komentar pribadi. Nah, tugas kedua kita menggunakan Google Formulir. Kita lihat di HP siswa. Nah, kita masuk ke email. Kita tunggu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk ke email. Nah, ini ya akan ada pemberitahuan bahwa tugas kedua. Nah, ini ada tugas baru yaitu tugas kedua yang ini ya. Sekarang kita klik aja tugas keduanya. Kemudian klik buka ini ya untuk siswanya.
Nah, untuk siswa untuk mengerjakannya, jadi soalnya seperti ini. Nah, jadi soalnya dalam bentuk Google Formulir, jadi nggak bisa langsung di tab komentar pribadi. Ya, jadi siswa tersebut harus membuka dulu ini. Ya, kalau tadi kan pertanyaannya bisa langsung dilihat. Nah, ini menggunakan Google Formulirnya. Klik di sini, klik di tugasnya. Nanti siswanya akan nah, ini seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Beda dengan yang tadi. Jadi tampilannya langsung di Google Formulir ya. Nah, siswa bisa langsung menjawab. Nah, caranya misalnya siswa mau menjawab tinggal mengklik di sini ya, yang bundar-bundar ini. Nah, ini berarti jawabannya adalah A. Misalnya yang kedua jawabannya adalah B. Ya, kemudian klik kirim. Di sini juga ada keterangan bahwa jika siswa tersebut benar, maka soalnya poinnya adalah ini, ya, jumlahnya 50 poin. Kemudian klik kirim. Jika sudah selesai, dianggap selesai, siswa tersebut harus mengklik kirim. Oke, jadi siswa tersebut setelah mengirim tugas bisa langsung melihat skornya. Klik lihat skor jika siswa tersebut. Nah, ini ya, ini skornya. Nah, jadi siswa tersebut mendapatkan skor 100. Jadi dari jawabannya adalah 100. Jadi dengan menggunakan Google Formulir ini, guru tidak perlu repot-repot atau tidak perlu memeriksa berapa benarnya siswa tersebut. Jadi ketika siswa tersebut sudah mengerjakan soalnya, maka dia bisa langsung keluar nilainya. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Formulir. Cuman agak sedikit ribet dikit aja. Nah, seperti ini ya. Oke, kita back setelah siswanya sudah mengerjakan. Oke, kita lihat lagi di sini di kelas, di tampilan guru. Di tugas kedua. Ya, lihat tugas. Nah, ini tugasnya yang tadi. Oke, nah ini sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Oke, satu diserahkan ini ya. Kita lihat. Nah, tetapi di sini belum ada nilainya, walaupun siswa tersebut sudah bisa melihat nilainya, tetapi di sini belum ada nilainya. Nah, kita perlu melihat di mana nih kita melihat tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, di sini kan nggak ada nih. Nah, jadi guru tidak bisa langsung melihat di sini. Jadi melihatnya adalah di Google Drive. Jadi masuk di Google Drive. Ini ya. Ini ya, ini yang tugas kedua tadi ini ya. Buka yang ini. Klik kanan, buka dengan Google Formulir. Nah, ini. Jadi jawabannya ini munculnya di Google Drive, atau Bapak Ibu bisa lihatnya ini ya. Misalnya ini tugas kedua tadi, Bapak Ibu di kelas 9A, kemudian di penugasannya tadi di tugas pertama, tugas kedua ini ya. Misalnya yang ini ya, yang tadi ya. Nah, kemudian lihat tugas. Nah, ini ya Bapak Ibu lihat. Nah, yang ini ya, yang ini tadi tugasnya ya. Nah, Bapak Ibu lihatnya di sini di Google Drive tadi ini. Nah, ini tugas yang kedua nih. Berarti ini tugasnya. Bapak Ibu klik kanan, buka dengan Google Formulir. Ya, jadi ini di Google Drive ya. Bapak Ibu buka Google Drive, kemudian cari formulir yang sudah atau
tugas yang sudah Bapak Ibu buat tadi, klik kanan, kemudian buka dengan Google Formulir. Nah, nih seperti ini. Jadi ini respon untuk melihat tugas siswa atau siswa yang sudah mengerjakan. Nah, di sini nih. Nah, responnya. Nah, ini ada nih tugasnya. Nah, jika ini ya seperti ini, maka kita nggak bisa melihat siapa nih yang sudah mengerjakan. Nah, namanya kan nggak ada nih, cuman ada keterangan bahwa sudah dikerjakan gitu ya, tetapi tidak ada siapa nih yang udah ngerjain, itu namanya nggak ada. Nah, solusinya Bapak Ibu di pertanyaan ini tadi ya, klik saja di sini. Kemudian Bapak Ibu buat di sini pertanyaan nama. Ya, nama. Ya, boleh pakai jawaban singkat, kemudian wajib diisi. Kemudian tambah lagi, misalnya pertanyaan kedua, NIS misalnya. NIS atau kelas ya. Ya, misalnya ini NIS saja, nomor induk siswa ya. Jawaban singkat wajib diisi. Nah, ini NIS-nya misalnya angka. Ya, diisi angka, tapi di sini saya buat teks aja. Oke, sekarang jika udah, ini jadi tampilannya seperti ini. Nah, jadi nanti siswa harus mengisi nama, harus mengisi NIS juga, seperti itu. Jadi memudahkan untuk melihat siapa yang udah mengerjakan soal tersebut. Nah, tadi jika tidak digunakan cara seperti ini, tidak kita isi nama dengan NIS, maka kita nggak bisa melihat nih siapa nih yang udah mengerjakan ini ya. Nah, sekarang saya contohkan lagi yang kedua ya. Tampilan yang kedua di siswa kedua ya, siswa yang kedua. Nah, kita fokus ke sini aja. Nah, ini tugas kedua ya, siswa kedua belum mengerjakan. Tugas pertama ini udah abu-abu warnanya, berarti sudah dikerjakan. Yang masih biru ini berarti belum dikerjakan. Nah, kita kerjakan tugas kedua. Nah, kita klik lihat tugas. Nah, kita klik lagi siswanya, suruh mengklik tugas kedua. Nah, di sini ada isian nama, misalnya namanya Andi, jenisnya. Nah, ini misalnya saja ya. Nah, kemudian menjawab misalnya 2 ini. Nah, misalnya jawabannya seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, klik lagi submit. Nah, kemudian bisa lihat skor atau lihat nilai. Lihat nih. Nah, ternyata nilainya adalah 50 karena salah di nomor 1 gitu ya. Nah, nomor 2-nya benar. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi di tampilan guru. Nah, responnya di sini sudah ada 2. Nah, ada 2 tanggapan. Nah, kita buka di tab individual ini ya. Nah, ini tadi yang tidak ada namanya karena belum kita isi namanya, yang nilainya 100 atau siswa pertama. Nah, untuk yang kedua, siswa yang kedua yang mengerjakan, klik aja ini. Nah, ini untuk siswa yang kedua tadi ya, yang udah ada namanya, yang namanya Andi. Jadi misalnya siswa kedua tadi namanya adalah Andi, NIS-nya adalah 1, 2, 3, 4 ini.
Kemudian total skornya adalah 50. Ya, ini 50 dari 100 poin. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilainya di sini di Google Formulir. Nah, untuk mengisi nilainya di sini ya, di kelasnya Bapak Ibu. Di sini kan belum dinilai tuh. Nah, lihat nilainya di Google Formulir ini ya, atau di Google Drive tadi. Nah, sekarang tinggal diisi. Nah, siswa pertama tadi jawabannya benar semua, nilainya adalah 100. Kemudian siswa kedua jawabannya adalah 50 ya. Oke. Nah ini masih dalam bentuk draft ya, tersimpan. Sekarang diklik, kemudian klik kembalikan. Ya, misalnya mau periksa satu-satu ya. Oke, klik kembalikan, kemudian kembalikan. Nah, jadi udah dikembalikan semua. Jadi siswanya udah bisa melihat nilainya ya, walaupun siswa tadi sudah bisa melihat langsung nilainya dari mengerjakan soalnya, mengerjakan soal di sini, tetapi di sini belum terisi ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat di Google Formulir tadi untuk melihat nilai, kemudian diisi di sini. Oke. Jadi itu dua cara, atau cara yang kedua untuk membuat soalnya ya. Jadi ada dua soal. Tadi soal pertama menggunakan tab tugas ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, soal yang kedua ini ya, menggunakan tugas kuis. Ya, dalam hal ini sedikit agak lebih canggih atau lebih modern atau lebih apa ya? Mungkin lebih canggih ya, atau lebih agak sedikit lebih bagus lah. Tugas yang kuis ini cuman ya agak sedikit ribet. Kalau mau simple ya gunakan tugas yang pertama aja. Ya, langsung copy paste soalnya di deskripsi, kemudian nanti siswa akan menjawab melalui komentar pribadi. Nah, yang ketiga adalah tugas pertanyaan. Tugas pertanyaan itu esai bentuknya ya, nggak perlu saya jelaskan mungkin ya, karena di sini pun kita bisa, di tugas yang ini ya, kita bisa membuat pertanyaan esai juga bisa, di sini juga bisa. Jadi terserah Bapak Ibu mau menggunakan cara yang mana. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Nah, itu untuk kelas 9A. Nah, misalnya Bapak Ibu mau buat nih untuk kelas lain, kelas 9B misalnya. Ya, jadi Bapak Ibu tetap harus melakukan hal yang sama seperti kelas 9A. Jadi seperti Bapak Ibu membuat atau mengajar di kelas, jika Bapak Ibu habis mengajar di kelas 9A menulis di papan tulis, maka Bapak Ibu ketika mengajar di kelas 9B harus menulis juga di papan tulis. Kan begitu. Nah, jadi sama aja. Jadi nanti ketika masuk di kelas 9B, buat lagi tugasnya sama kayak tadi ya. Silakan buat tugas. Ya, tugasnya terserah mau yang mana, mau tugas kuis, tugas biasa, atau tugas esai, mau upload materi ya, di kelas 9B aja. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sudah panjang lebar. Mungkin sudah cukup paham. Durasi juga udah lama banget. Nah, jika masih ada yang belum paham, silahkan Bapak Ibu komentar di kolom komentar di bawah yang sudah disediakan. Nanti akan saya bantu jawab semampu dan sebisa saya. Nah, itu tadi penjelasan singkat. Ya, bukan singkat juga ya, udah panjang dan lebar mengenai cara membuat kelas online melalui fasilitas Google Classroom. Ya, caranya ada dua. Ya, mulai dari awal, mulai dari pembuatan kelas, undang siswa, sampai terakhir membuat soal, sampai memeriksa soal. Membuat soal terdiri dari dua cara tadi.
sudah saya jelaskan. Silahkan apabila masih kurang jelas, silahkan diputar-putar ulang videonya. Jika masih belum jelas, sekali lagi saya katakan, silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab. Kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sekian tutorial yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.